Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa TV 10. Saya Carla Ratna, 30 menit ke depan akan memandu program Bincang Psikologi. Dan kembali akan mengajak teman saya, seorang psikolog di Yayasan Pendidikan Diponegoro, Surakarta ya. Beliau adalah Bunda Tarika. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Kak Nana. Alhamdulillah dapat menjumpai kembali sahabat TV 10 dalam Bincang Psikologi, di mana program ini memang mengetengahkan satu program edukasi, berharap juga bisa memberikan solusi untuk permasalahan para orang tua terutama. Kalau kita ketemu kan selalu bahasanya tentang parenting ya Bunda, tentang anak, tentang gitu anak. Ya, Kak Nana ya. Iya, sesuatu yang menarik untuk diketahui oleh para orang tua. Iya. Nah, bagi orang tua memiliki anak yang percaya diri itu adalah sebuah keberuntungan. Tapi kan tidak semuanya Bunda, putra-putri itu apabila disuruh tampil di depan kelas atau mungkin menampilkan diri di panggung saat pentas seni, itu langsung semangat atau dengan percaya dirinya di panggung tanpa ragu gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang anak-anak yang ragu atau mungkin tidak yakin dengan dirinya, apakah aku mampu atau enggak. Ini termasuk bagian dari kepercayaan diri enggak? Iya betul, jadi kayak tadi kita pahami dulu ya Kak Nana dan pemirsa TV 10 bahwa kepercayaan diri atau percaya diri adalah jadi anak itu kayak memahami nih atau percaya terhadap kemampuan yang dia miliki. Jadi itulah kepercayaan diri ya. Jadi kayak dia tahu nih apa sih kelebihanku, apa sih kelemahanku. Nah, dan dia mampu nih mengelola emosinya, dan akhirnya kalau yang percaya diri dia akan ya tadi seperti Kak Nana katakan bahwa dia langsung nih tanpa tidak disuruh, ragu, bahkan tidak disuruh langsung mau tampil. Iya, langsung tampil di depan ini ya, di depan umum. Tapi ada juga yang kebalikannya, anak yang tidak percaya diri. Ketika itu nih biasanya kan ada nih kalau di sekolah pentas, kemudian anak itu malah lebih seneng nih yang teman-temannya yang lain udah maju tapi sembunyi di belakang panggung. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Seperti itu, dan tidak mau tampil di depan umum. Jadi intinya percaya diri itu adalah percaya pada kemampuan dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, dan dia paham nih apa nih yang jadi kayak oh ini loh aku bisa. Nah, seperti itu. Dia bisa dan dia tahu kemampuannya gitu. Betul. Oh iya, kalau disuruh maju nyanyi aku bisa. Aku berani gitu aku ya. Berani, seperti itu ya. Nah, antara yang berani atau yang percaya dengan dirinya dengan yang tidak, itu kan pasti ada faktor-faktor penyebab. Nggak mungkin ya, karena setiap anak itu kan berproses ya, nggak mungkin dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk gitu langsung bisa pede gitu. Sebenarnya apakah ada faktor penyebab percaya diri itu sendiri Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah ya. Jadi ada faktor nih yang menyebabkan anak itu memiliki kepercayaan diri ataupun tidak percaya diri. Yang pasti yang pertama adalah faktor lingkungannya. Nah, lingkungannya apakah mendukung nih, memberikan kesempatan tidak untuk termasuk anak, lingkungan keluarga ya, memberikan kesempatan untuk kayak setiap dia melakukan hal sesuatu dia apresiasi. Nah, itu lingkungan ini ya, lingkungannya kemudian memfasilitasi nih kalau itu ayo maju semua, dia punya apa namanya, punya keahlian apa, dia langsung ini nih memfasilitasi dan mendukung, diberi kesempatan ya. Dan itu apa namanya termasuk salah satu faktor yang menentukan anak itu percaya diri atau tidak. Tapi kalau yang tidak itu kebalikannya, lingkungannya malah tidak mendukung. Jadi kayak membatasi ruang geraknya anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, karena mungkin takut ini gitu ya, takut kan biasanya ada anak yang lari justru jangan lari nanti takutnya jatuh. Biasanya orang tua yang seperti itu. Ini apakah juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri terhadap anak? Itu jadi kayak membatasi ruang geraknya kan sebenarnya kalau di anak usia dini ya, dia itu adalah sebenarnya waktunya anak untuk bereksplor. Rasa ingin tahunya itu seharusnya tinggi. Iya, benar. Apa aja itu. Ya aktif. Iya, betul. Dan sebagai orang tua kita harus memfasilitasi. Nah, memfasilitasi untuk anak itu tahu loh ternyata ini tuh semua nih ada apa nih pohon apa? Tanya sesuatu, tapi ketika yang tidak membuat dia percaya diri itu
dia menjadi membatasi. Jadi metodenya apa sih? Mama megang sesuatu nggak boleh nanti ini. Jangan. Iya, Kata nanti jangan itu ya sepertinya latah ya kalau orang tuh. Jangan nanti ini, jangan nanti ini. Ternyata itu berdampak juga terhadap kepercayaan diri anak. Kemudian sebenarnya melarang sih boleh ya, tapi menjelaskan kepada anak bahwa kenapa sih ini tidak boleh. Kan ini anak tadi nih, anak usia dini adalah rasa ingin tahunya tinggi. Ya, tapi dia hanya beri kata jangan, nggak boleh dan sebagainya, tapi tanpa kita menjelaskan kenapa sih nggak bolehnya, dan tidak, anak itu tidak paham kenapa kok aku dilarang-larang, kayak gitu. Tapi justru keingintahuannya malah lebih tinggi ya kalau dilarang-larang. Makanya sebenarnya itu kita fasilitasi nih rasa ingin tahunya dia, gitu. Biarkan dia istilahnya bereksplorasi sambil kita menstimulasi ya. Nah, seperti itu. Tadi yang satu itu adalah faktor lingkungan. Ya. Kemudian juga ada faktor keluarga. Nah, faktor keluarga atau orang tua, pola asuh orang tua. Pola asuh terutama. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yaitu tadi kalau ada nih pola asuh yang demokratis, dia kayak akan mendiskusikan sesuatu ke anaknya, kemudian dia mengapresiasi ya segala hal, wah hebat, masya Allah, atau ini pintar gitu ya. Kemudian memberi apresiasi, melakukan gambar aja yang gambar. Cuma gambar terus diapresiasi, diberikan pujian. Diberikan pujian. Akhirnya anak otomatis lebih semangat kan, dan dia akan melakukan melakukan hal itu kembali gitu kan. Nah, sebaliknya yang itu membuat anak lebih percaya diri kan. Tapi kalau yang sebaliknya membuat anak itu kurang percaya diri, itu adalah biasanya orang tua seperti ini, otoriter. Jadi harus apa yang jadi keinginan orang tua harus sesuai dengan orang tua. Harus sesuai orang tua. Kamu harus ini, harus ini, harus ini. Nah, tapi tidak memberikan nih kesempatan anak untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian tidak untuk memberikan anak yaitu batasan gerak eksplorasinya tadi itu. Jadi akhirnya anak itu takut ketika tadi mau mencoba juga takut ya. Kenapa kok di belakang panggung dia nggak mau di depan panggung? Karena dia takut kalau aku melakukan ini aku salah, nanti dimarahi sama mama, takut salah, takut ada banyak orang. Nah, jadi takut banyak orang juga, nggak percaya diri, jadi akhirnya ragu-ragu. Nah, karena berawal dari pola asuh ya, menimbulkan keraguan terhadap anak. Ini loh, jadi kadang-kadang ada, kenapa sih anakku seperti ini? Kita evaluasi diri dulu, pola asuhnya bagaimana. Jangan-jangan pola asuh kita memunculkan keraguan-raguan pada anak, dia tidak percaya diri karena takut salah, takut dimarahi orang tua. Anak-anak kan begitu, ada yang takut membuat kesalahan, ada yang takut mengecewakan orang tuanya, sehingga malah justru nggak berkembang. Betul. Jadi kayak sudah tertanam di otaknya, kalau aku melakukan ini nanti aku dimarahin ya, gimana ya. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya ada nih rasa ragu-ragu, baik itu dalam bertindak atau mengambil keputusan. Jadinya kalau itu tidak segera nih dihentikan, atau tidak segera kita yang dari orang tua tidak dirubah, takutnya nanti ke depannya ketika apa-apa dia mau melangkah nih, mau mengambil keputusan, dia takut, nggak berani mengambil keputusan, padahal untuk kehidupannya ya. Iya betul. Nah, itu jangka panjangnya seperti itu. Jadi lingkungan dan juga pola asuh dari orang tua. Ini dua faktor ini saja yang mempengaruhi. Ini yang menjadi penyebab dia antara pede dan juga nggak pede. Terus ada nggak ciri-ciri, oh ini anak yang pede, ini anak yang nggak pede? Itu bisa dilihat bisa juga dari ekspresinya. Jadi kayak ekspresi kayak kita terlihat sih kayak ini ya, anak yang percaya diri, biasanya itu istilahnya apa ya, dia itu selalu senyum, selalu ketemu orang itu langsung bisa berinteraksi, langsung berinteraksi, berani gitu ya, langsung berani. Kemudian sosialnya dengan temennya juga kayak nggak ada masalah. Kemudian juga dia ketika diminta tanpa diminta itu dia langsung ayo maju gitu. Nah, terlihat gitu ya. Dari ekspresinya. Itu. Kemudian kalau yang sebaliknya, yang kurang percaya diri adalah ketika dia biasanya dia kayak diminta untuk sesuatu, dia kayak nanti dulu nggak mau terus terlihat murung gitu ya, karena mungkin ada beberapa yang dia
istilahnya apa ya, dari pola asuhnya yang berulang-ulang seperti itu tadi ya, yang tertekan gitu ya, akhirnya dia takut-takut, tidak mau gitu loh. Dalam hubungan interaksi sosialnya juga dia kayak lebih pingin, menarik diri atau apa? Pendiam, pemalu atau gimana? Kayak lebih cenderungnya. Iya, kalau dalam lingkungan yang baru dia kayak yang biasanya dia langsung menyesuaikan, dia harus susah beradaptasi. Ya, bisa juga ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak apa namanya, dia kayak perlu penyesuaian dulu yang lama. Kalau ada yang tadi anak yang lebih cepat ya, dia harus menyesuaikan dulu yang tahapnya, prosesnya lama. agak lebih lama daripada anak yang lebih percaya diri. Seperti itu. Jadi dari ekspresinya kelihatan. Kalau yang pede itu ekspresinya banyak senyum, terus apa ya, bertemu happy, dengan orang baru itu berani gitu ya. Sedangkan kalau yang nggak pede itu murung, cenderung pemalu, pendiam gitu ya. Seperti itu. Tapi iya seperti itu. Jadi kayak dari istilahnya apa ya, dari mimik wajahnya ya. Jadi itu sudah bisa terlihat ya. Tapi tidak semua itu ya. Tapi biasanya ada terlihat kayak pendiam gitu ya. Kemudian tahu-tahu dia ternyata bisa berani. Jadi kayak kita harus memberikan istilahnya stimulasi dulu ya, ayo maju gitu. Dia langsung ayo maju gitu. Gitu. Tapi kalau yang ini biasanya apa namanya, ayo maju gitu. Nah dia nggak mau mundur gitu ya. Mas ada ciri yang lain Bunda? Ada dua tadi ya, ada yang ekspresi untuk yang pede, dan yang nggak pede ekspresinya juga cenderung lebih murung. Nanti kita akan mengetahui solusi untuk mengatasi bagaimana jika anak Anda ini kurang pede ternyata, nanti akan dipaparkan juga oleh Bunda Tharika. Makanya jangan kemana-mana, kami segera kembali di Bincang Psikologi dari TV 10. Baik, pemirsa TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi. Di kesempatan kali ini kembali saya janjian dengan Bunda Tharika, itu di lobi Hotel Megaland Hotel Solo ya, yang berada di Jalan Purwosari, Jalan Slamet Riyadi nomor 351 Purwosari Solo. Nah, ini karena kenapa kita di sini, karena memang aksesnya lebih mudah. Jadi berada di tengah-tengah, kalau janjian enak gitu ya. Di tengah kota ya. Habis ini kalaupun mau jalan-jalan pun ke mall juga lebih dekat. Betul sekali. Baik. Kita melanjutkan obrolan kita Bunda. Kalau kita bicara tentang kepercayaan diri terutama terhadap anak ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda bahwasanya cirinya dari ekspresi itu sudah bisa dilihat, ini sudah muncul, tapi memang tidak semuanya seperti itu. Dan tadi kita janjikan juga untuk memberikan solusi. Tapi sebelum itu kita juga pengen tahu dulu dong, dampaknya sebenarnya apa sih untuk anak ini kalau yang nggak pede itu terhadap perkembangan anak itu, ada nggak dampaknya atau gimana? Iya, baik. Jadi dampak bagi anak yang nggak percaya diri ya Kak Nana ya. Yang pertama mungkin dari sisi pendidikannya, sisi belajarnya. Itu juga pengaruh ya? Pengaruhnya kenapa? Ketika kan biasanya ada di dalam kelas itu kan biasanya anak diminta untuk presentasi hasilnya. Nah, kalau ketika dia tidak percaya diri atau kurang percaya diri, maka anak itu kan menjadi hambatannya dia. Iya juga ya. Kemudian ketika seumpama dia ditanya nih oleh gurunya, kemudian dia tidak berani menjawab karena takut salah tuh tadi. Nah, makanya itu kan menjadi hambatan juga. Padahal sebenarnya dia bisa, tapi dia tidak percaya nih sama kemampuan dirinya. Akhirnya dia lebih memilih diam, nggak menjawab. Pasif ya. Nah, itu itu dari pendidikan dari belajarnya ya, mungkin dari pendidikannya ya. Itu dampaknya kan dia jadi kayak disuruh maju dia sudah takut, gugup duluan. Kemudian ditanya sama gurunya juga diem aja. Itu kan bikin istilahnya gemes sama gurunya gitu ya. Jadi malah jadi ada hambatan di situ kan. Benar-benar. Itu dari dampaknya sisi ke pendidikannya ya, dampaknya dari pendidikan anaknya sendiri. Selain gitu, pendidikan, dampak yang lainnya? Kemudian ada juga nih kayak dia untuk dirinya sendiri, kayak dia dalam pengambilan keputusan. Oh iya.
itu dia Kak nggak Nana. yakin kan ya, Iya, keputusannya jadi, kan iya, jadinya ragu, maju ragu, mundur, akhirnya maju cuma diem mundur. aja. Iya. Kemudian akhirnya dia ragu-ragu nih. Jadi kalau mau mengambil keputusan, nanti kalau salah gimana ya, kalau aku salah gimana ya, jadi kayak istilahnya zaman sekarang ya overthinking. Kayak banyak apa namanya, banyak kayak harus yang dipikirkan. Akhirnya ketika dia sudah seumpama nih, dia sudah berani, habis itu dia menyesali, kok aku tadi melakukan seperti sih itu. ya, tahu gitu aku tadi nggak, aku salah ya, malah jadi rasa malah percaya diri malah jadi berkurang, malah lebih down lagi nanti ya. Itu dari sisi dirinya sendiri, ya, itu berarti emosinya ya, jadi dalam pengambilan keputusan. Terus kayak dia sering cemas sendiri gitu, kalau dalam istilahnya apa ya, memikirkan apa sih yang harus aku ambil keputusan ini, menyelesaikan masalah juga kan gitu. Itu dalam penyelesaian masalah ya, pengaruhnya besar sekali ya. Ini kalau sampai ke terbawa sampai dewasa kan berat juga. Betul, menjadi hambatannya dia kan. Jangan-jangan untuk menentukan pendidikannya sendiri saja dia tidak yakin dengan dirinya. Betul. Nah itu kemudian ada juga dampak dalam sosialnya. Ya kan, sosialnya kan ya, seumpama dia itu ketika dia tidak percaya diri, otomatis dia kan lebih sering menarik dirinya sendiri. Jadi kayak ketika di suasana yang baru, yang seperti saya tadi sampaikan adalah dia akan nih agak kesulitan untuk beradaptasi. Kemudian dia kesulitan juga kayak untuk mencari teman. Bersosialisasi pun juga susah ya. Jadi otomatis karena nggak pede takutnya kan merasa teman-teman itu wah semuanya di atasku. Mereka kurang percaya diri, kayak kak temanku tuh kayaknya lebih deh, aku kayak minder. Bener. Gitu ya. Minder kayak istilahnya minder, kok aku nggak berani ya. Akhirnya dia menarik diri nih, tidak mau bergabung dengan teman yang lainnya. Nah itu kan kasihan sekali kan. Jadi nanti dia malah jadi nggak punya teman seperti itu. Itu dari sisi belajarnya dia, pendidikannya dia, kemudian dari sisi sosialisasinya dia, kemudian juga dalam hal dirinya dia, emosinya dia kayak cenderung ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Seperti itu Kak Nana dan pemirsa di rumah. Nah itu dampaknya. Ya semua orang tua nggak pengen kan itu juga terjadi pada putra-putrinya. Ada nggak solusi untuk mengatasi ketidakpercayaan diri anak-anak ini? Kita harus bagaimana gitu loh. Yang tadi kan kita ada salah satu faktor yang membuat anak itu kurang percaya diri, itu pola asuh. Ya. Berarti ketika kita menghadapi pola asuh, berarti kita evaluasi dulu nih dari orang tua. Yang kemarin-kemarin udahlah nggak usah dipikirkan. Berarti kita adalah ada satu hal yang maju nih, kita harus kayak apa namanya, memperbaiki nih apa sih yang salah dari diri kita, pola asuh kita kayak gimana nih. Yang pertama itu satu, memperbaiki dulu. Selama ini mungkin karena saya terlalu menekan dia, jadinya akhirnya dia takut sendiri, cemas sendiri, jadi terlalu melarang-larang. Berarti kan beri kesempatan anak untuk kayak memberikan dia adalah eksplorasi. Berarti kita harus memfasilitasi dan mendukung anak tersebut. Nah, jadi kayak mungkin yang tadinya memang jangan dan nggak boleh ini tuh. Nah, kita nggak hanya jangan, tapi kita juga menjelaskan nih kenapa sih kita nggak boleh memberikan. Dan itu harus logis ya. Anak sekarang itu kalau dikasih alasannya nggak masuk akal, itu nggak akan percaya gitu dan akan mengulangi hal yang sama gitu loh. Istilahnya kita memberikan nasihat ya, atau anak itu biar paham kenapa sih kita melarang ini, kenapa sih. Jadi kayak ada diskusi di situ, apalagi kalau yang sudah besar ya, kita sudah bisa nih diajak diskusi. Nah, kamu itu sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu kan? Kenapa sih mama nggak boleh gini? Menurutmu gimana? Nah, kan bisa didiskusikan. Kalau yang di anak kecil kita ajari nih bagaimana, kenapa sih kita ajarkan dulu kenapa sih ini nggak boleh? Kenapa sih nggak boleh makan permen? Contoh ya, yang contoh yang itu ya. Itu adalah karena mungkin merusak kesehatan gigi. Nanti kalau giginya ompong, nah seperti itu, kayak memberikan istilahnya pemahaman kepada anak. Jadi dan mengajak anak juga diskusi, ada interaksi dua arah, tidak hanya satu arah. Dan tadi kan yang otoritas kan hanya berdasarkan satu kan ya. Iya, dari orang tua. Keinginan harus orang begini, tua, harus begitu. Harusnya aku maunya kamu kayak gini. Sampai kadang ada anak-anak yang saking nggak percaya dirinya tuh sampai tidak berani mengatakan tidak. Bener nggak? Betul, karena dia takut nih kalau ketika aku berkata tidak, nanti
jadinya aku apa namanya, jadi aku ditolak nih, nggak bisa main sama dia, jadinya dia iya, takutnya kan ada penolakan. Padahal yang sebenarnya itu apalagi kalau sudah di tempat sekolah gitu ya, harus bisa menerima dirinya dan temannya bahwa memang nggak apa-apa. Ada kita itu ada kekurangannya pun nggak apa-apa gitu ya. Kan seperti tadi kan kepercayaan diri tadi, memahami diri kita kan, oh memang aku ini punya keterbatasan ini nih, tapi nggak apa-apa, aku terima iya, gitu. malah bisa kalau memang ini ada yang kurang dan itu berdampak ke orang lain, berarti aku harus perbaiki kan, seperti itu kan ya. Iya. Itu dari pola asuh orang tua. Yang kedua adalah orang tua jangan lupa nih, Kak Nana sama pemirsa TV 10 di rumah, adalah kita harus sering beri apresiasi. Wah, sepertinya itu hal yang sederhana, karena memberikan pujian itu kan sebenarnya nggak berbayar ya. Iya, betul. Cuman kan kita memang nggak boleh sembarangan memuji. Maksudnya dia juga harus memberikan apa dulu yang untuk dipuji. Karena kalau terlalu sering dipuji tanpa dia mendapatkan hasil kan kesannya malah nggak ada apa ya, nggak berkesan untuk anak. Betul. Paling nanti juga dipuji gitu kan. Nah, beri apresiasi dan tidak hanya apresiasi, tapi kita harus juga evaluasi. Evaluasinya adalah ketika dia, oh ini gambarnya bagus ya, nanti kita evaluasi, coba nanti besok lebih rapi lagi gitu ya. Itu kan jadi tetap juga evaluasi, juga apresiasi, tapi caranya yang baik. Caranya soalnya yang ketika baik. kita nanti menyalahkan ini salah, nah nanti jadinya anak takut kan. Betul, iya kan ya, jadi dampaknya jadi dia takut salah. Sebenarnya kita kalau mau menyampaikan anak ini salah ya itu, coba yuk kita perbaiki yang ini. Nah kan bisa jadi cara berkomunikasinya, komunikasi dari bahasanya. Ini sudah bagus, tapi kita nih yuk coba perbaiki yang sebelah sini biar tambah bagus. Nah kan bisa seperti itu. Nah itu juga istilahnya apresiasi ya, agar anak itu lebih, oh aku dapat ini lebih semangat. Jadi lebih percaya diri gitu. Apapun anak yang lakukan, semua hal sekecil itu anak itu kayak, oh ini ya alhamdulillah ya mama ini ya, aku berhasil ini, mama mengapresiasi nih, atau papa mengapresiasi. Nah agar anak itu nanti di kehidupan apa namanya dia bersosial ya, dia lebih percaya diri seperti itu. Nah kemudian itu ya yang dari apa namanya orang tua. Kemudian yang ketiga juga ajarkan anak asertif. Nah apa itu ya, Bunda? Asertif. Jadi asertif itu yang seperti Kak Nana tadi jelaskan, berani berkata tidak ketika itu. Jadi jadi berani mengungkapkan pendapatnya. Nah jadi kayak gini, ajak anak untuk diskusi. Nah biar dia itu kayak, oh ini nih apa namanya, dia kayak berani untuk berkata, kalau semama kamu ini ya, kalau diajak kemudian memang kamu nggak bisa, bilang aja enggak aku maaf nggak ya, apa-apa, ya aku nggak bisa, enggak kok temenmu nggak jangan jauhin memaksakan kamu, diri ya gitu. Untuk membahagiakan orang lain. Iya. Kok jadi curhat Kak Nana? Intinya begitu kan ya Kak, itu kan mulai dari kecil dulu ya, berani berkata tidak. Iya berani, maksudnya tidak semua apa namanya harus kita, kalau memang ada keterbatasan dari kita, berarti kita boleh nih menolak, kemudian mengungkapkan pendapatnya. Kan bisa kan apa semamanya kayak di belajar kan di dalam kelas itu kayak, siapa sih nih yang mau mengungkapkan pendapatnya, dia lebih bisa berani. Jadi ajak anak untuk diskusi nih. Nah seperti itu Kak Nana. Itu solusi dan tips dari Bunda Tarika untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri terhadap anak. Salah satunya adalah pola asuh ya. Tapi sebelum kita akhiri, karena kita ngalir terus nggak terasa nih waktunya. Ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah, terutama tentang kepercayaan diri terhadap anak. Oke, baik. Untuk Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita ingin meningkatkan kepercayaan diri nih, kita harus beri apresiasi dulu kepada anak. Karena ketika kita memberikan apresiasi, anak itu jadi lebih semangat nih, dan lebih bisa nih untuk memahami apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kelemahannya, dan lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Baik, salah satunya tadi yang bisa kita simpulkan adalah untuk mereka bisa lebih percaya diri,
kita sebagai orang tua harus Iya. benar-benar bisa menerima anak kita apa adanya. Nggak apa-apa dia dengan kekurangannya, Iya, betul. kelemahannya, nggak apa-apa Iya. dia dengan segala kelebihannya. Iya. Kita terima anak dengan apa adanya dan itu akan membuat rasa percaya dirinya juga meningkat. Iya, betul. Terima kasih 30 menit sudah bersama kami dalam Bincang Psikologi. Saatnya saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri untuk kembali menjumpai Anda di Bincang Psikologi dari TV10 di episode berikutnya dan juga pembahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Kami berdua undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selalu bersama kami di TV10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.